Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa dalam dakwah keliling TVRI edisi Cinta dan Bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sudah berada di Masjid Al-Ja'atsiyah, tepatnya di Jalan Sultan Mansur Raden Satar, Kelurahan 32 Ilir Barat 2. Dan saat ini juga sudah bersama kita rombongan dari Majelis Taklim Al-Ja'atsiyah. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci kita oleh Qori'ah Ibu Al-Hatijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah keliling TVRI yang berada di Masjid Al-Ja'adsiyah ataupun pemirsa dakwah keliling TVRI yang ada di rumah, tadi sudah saya ingatkan bahwa tema kita hari ini tentang cinta dan bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kami ingatkan lagi bahwasanya kita tetap dalam protokol kesehatan di mana jamaah tabligh ataupun majelis taklim dari ibu-ibu jamaah Al-Ja'adsiyah di sini sudah memakai masker, menggunakan jilbab yang rapi. Oh, itu bukan protokol Bu ya, itu memang hari ini aja ibunya pengen jilbab rapi, mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Insya Allah kita tetap dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit. Insya Allah kita selalu dimudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini kita sudah kehadiran Ustadz Dr. Lukman Nul Hakim MA yang akan membahas tema kita hari ini tentang cinta dan bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh dipakai mikrofonnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat Ustadz. Amin. Ustadz, tema kita hari ini tentang cinta dan bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Di era Cinta dan sekarang bahagia ini bersama Ustadz, Allah. banyak sekali yang mencari kebahagiaannya bukan menuju Allah, tapi mungkin dengan harta, dengan jabatan, dengan istri, dengan anak. Menurut mereka jalan satu-satunya mencari kebahagiaan adalah dengan itu Ustadz, bukan dengan Allah. Nah, tema kita hari ini yang akan membahas tuntas bagaimana supaya kita bisa bahagia tapi melalui ridho Allah. Itu yang penting Ustadz ya. Betul. Betul, kita harus mendapatkan ridhonya. Percuma bahagia dunia tapi tidak mendapatkan ridho Allah. Baik, kita langsung saja mulai tausiah kita pada hari ini kepada Ustadz, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada kali ini, cinta dan bahagia bersama Allah. Al-Quran dengan bahasa yang lugas, tegas, bahkan juga gamblang, menyampaikan proklamasi Allah tentang cintanya kepada 7 hamba-hambanya. Cinta yang membuka jalan kepada kebahagiaan bagi siapa yang taat, siapa yang berjalan pada jalannya. Cinta yang bisa memberikan efek kebahagiaan yang tentunya ini akan membuka keberkahan jalan dan balutan kasih sayang Allah dalam hidup bagi orang-orang yang menjadikan hidup ini sebagai ladang amal kebaikan dengan prinsip ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 7 mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang pertama Allah menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada 5 ayat di dalam Al-Quran pernyataan Allah seperti ini. 2 dengan pernyataan huruf atau kata sambung dan wallahi yuhibbul muhsinin, dan 2 dengan huruf takkid atau kata penegasan innallaha, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik.
Dari ayat ini terlihat konteks temanya, siapa orang-orang yang muhsinin, mereka yang menjadikan hidupnya itu tanpa beban. Kalau dia marah, dia memberikan maaf kepada orang-orang yang menimbulkan kemarahan kepadanya. Tak ada dendam di dalam dirinya, karena dendam itu akan memberatkan bagi jiwanya, bahkan menimbulkan dosa atau potensi dosa dalam konteks kehidupan sosial. Dan orang-orang yang muhsinin juga adalah orang yang membuka diri dengan Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadikan harta itu sebagai sarana berbuat baik kepada manusia dan mengharapkan efek kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya Allah akan berikan berupa pahala, dan pahala itu tiada lain adalah ketentraman dan kebahagiaan. Dan yang lain, ayat menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat baik adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip-prinsip ketaatan dan beribadah tanpa musim, tanpa pamrih, kecuali jiwa yang ikhlas kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. 3 ayat di dalam Al-Quran disebutkan dengan kata takkid, yakni harf inah. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Tentu pertanyaannya, mengapa Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan? Karena keadilan itu berefek kepada atau berisiko kepada kehidupan itu sendiri. Biasanya keadilan itu ditegakkan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkarnya ini. Dan tidak ada resiko bagi orang yang menegakkan keadilan itu, kecuali biasanya banyak kebencian yang diterima dirinya, bahkan juga ancaman, terutama ancaman nyawa. Orang-orang yang dicintai Allah karena kesanggupannya menegakkan keadilan ini, karena dia tidak melihat hidup ini kepada materi, kepada efek-efek hal yang bersifat benda, tapi dia lebih melihat bagaimana hidup ini berakhir dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila kita menjadi pemimpin, dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, sesungguhnya pemimpin yang adil itu doanya mustajab, dan dia nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah saat orang-orang tidak mendapatkan perlindungan. Ini kedua. Dan yang ketiga, Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang selalu mensucikan diri. Taubat itu memberi makna orang yang tahu tentang bagaimana menjalankan hidup ini secara normal atau memperbaiki diri saat dia salah. Mutatahhirin berarti orang ini terus menjaga kesucian dan kehormatan, karena prinsip dari agama yang menghasilkan pribadi-pribadi yang dicintai Allah adalah orang-orang yang menjaga harga diri, menjaga kehormatannya. Lihatlah bahwa hidup ini selalu ada siang dan malam dengan satu warna yang berbeda. Saat malam kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan menyalakan cahaya agar hidup ini tidak berada di dalam kegelapan. Saat hujan kita tahu bagaimana supaya kita tidak basah, kita harus bersedia payung. Begitulah orang-orang yang taubat. Mereka tahu bahwa hidup ini akan berpulang. Pulang kita semuanya adalah berupa kematian, pulang kampung kita, pulang ke negeri akhirat. Dan taubat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu saat dia pulang harus tahu alamat. Dan alamat yang dia bawa jangan sampai alamat yang salah, apalagi alamat palsu. Tentu orang-orang yang bertaubat ini
adalah orang-orang yang memang pilihan, karena dia Allah cintai kepadanya. Dia adalah orang yang tahu kapan dia jatuh, dia harus bangun, kapan dia salah, dia harus memperbaiki dari kesalahan-kesalahan untuk tidak diulang lagi. Mutatohirin, bersuci, mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan segala perasaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak membuat dirinya bahagia. Ini menjadi penting karena kita tidak ingin hidup ini banyak beban. Makanya Nabi mengingatkan ikhlas niat. Jangan pergi kemana-mana, ikuti pesan-pesan berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, masih semangat semua Ustadz, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Saya ingatkan lagi, kita membahas tentang tema cinta dan bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz ciri-ciri orang yang dicintai Allah, dan masih banyak lagi ya Ustadz ya ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Iya, boleh dilanjutkan Ustadz. 4 lagi itu. Baik, ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara, innallaha yuhibbul muttaqin, itu kelompok yang keempat. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Disebutkan 2 kali, 2 ayat oleh Al-Quran. Mengapa Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa ini? Karakter takwa itu adalah karakter orang yang terbuka dengan kebaikan. Sama juga karakter orang yang ingin selalu hidup ini berakhir dengan perubahan dan perbaikan. Hidup ini harus berubah. Maka prinsip-prinsip ketakwaan itu mengajarkan agar hidup harus selalu berubah dan baik. Kalau kita disuruh puasa oleh Allah, la'allakum tattaqun, kata Al-Quran, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa? Sebulan setelah puasa kita menjadi pribadi yang bisa mengerti makna kesucian, fitrah, makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita taat pasti berakhir dengan kebahagiaan bersama Allah. Oleh sebab itu, takwa ini mengantarkan kita untuk dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya memang pribadi yang bertakwa ini akan bisa sampai kepada pintu gerbang kemenangan dan kunci kesuksesan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innalil muttaqina mafaza, hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan bisa sampai pada pintu gerbang kemenangan dan kunci kesuksesan. Yang kelima, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Cinta Allah hadir bagi mereka yang tangguh menghadapi perjalanan hidup ini. Sabar itu diwujudkan dengan ketegaran saat menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, misalnya seperti musibah. Makanya Nabi menggambarkan as-sabru fi sotmatil ula, kesabaran itu pada benturan pertama kita tegar. Maka ketegaran itu harus kita wujudkan saat-saat menjalani hidup ini. Kita menemukan di mana kita jatuh, segera bangun. Di mana kita sakit, kita harus bertahan dengan sakit itu, tak perlu ada keluh kesah. Mohon aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan hati kita kepada balutan kasih sayang Allah yang membuat kita nantinya sakit itu sendiri yang tidak sabar bersama kita, sehingga kita sembuh dengan sebuah naungan kasih sayang Allah. Begitu seharusnya prinsip bagi kita yang bersabar. Oleh sebab itu kita menemukan ada orang-orang yang diuji kesulitan-kesulitan hidup, apakah itu kemiskinan, apakah itu berbagai macam hal-hal yang
mungkin tidak baik atau tidak bagus kita lihat, tapi orang itu menghadapi ujian ini dengan kesabaran, berakhir dengan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, Allah menyatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam satu barisan yang kokoh seperti sebuah bangunan yang kuat. Mengapa Allah mencintai? Karena orang-orang yang berperang itu tidak mikir lagi tentang nyawa yang ada di badannya. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dia sampai kepada syahid. Kalaupun tidak mati, dia akan menemukan dirinya dalam sebuah kemenangan. Setidaknya kemenangan mental atas hidup yang dia jalani. Kekalahan itu karena ketika kita tidak punya jiwa yang menang. Tak kalah kita kalah dan jatuh, tidak bangkit lagi. Itu kekalahan mental. Orang-orang yang tidak punya mental, tidak punya jiwa, dan tidak punya karakter dalam hidup ini, wajar saja tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sesungguhnya orang-orang yang dicintai Allah, mereka yang punya mental, punya jiwa, punya prinsip bahwa menang adalah jiwa. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Allah menyatakan wallahu yuhibbul mutawakkilin, dan Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Hidup ini disuruh oleh Allah untuk berbuat, bekerja, dan berusaha, berikhtiar dalam bahasa Arabnya. Artinya memilih hasil yang terbaik. Tapi sesungguhnya kita tidak boleh mikir tentang hasil dari usaha yang kita lakukan. Maka tawakal itu artinya serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sejauh apa usaha dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan demi untuk meraih harapan dan cita-cita kita. Hidup bukan untuk yang terbaik, tapi bagaimana kita bisa berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan uraian ini 7 yang dicintai Allah memberikan sentuhan bagi hati kita. Ustadz, tadi kan Ustadz sudah menjelaskan bahwa ada 7 golongan atau 7 ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana di lain persoalan? Kita sudah tentu percaya bahwa sekecil kebaikan apapun akan dibalas oleh Allah. Itu menandakan bahwa Allah sangat mencintai ciptaannya. Tapi di lain sisi, bagaimana cara kita juga mencintai Allah? Karena godaan itu selalu datang kepada manusia, Ustadz. Manusia itu selalu digoyahkan, selalu dirusak oleh pikiran-pikiran jahat supaya untuk suuzon kepada Allah, supaya untuk berburuk sangka kepada Allah. Tapi jangan dijawab dulu, Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Masya Allah. Ustadz, kita kembali lagi dalam bahasan kita tentang cinta dan bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tadi saya tanyakan bahwa bagaimana kasusnya ketika yang datang adalah dari manusianya, Ustadz. Bagaimana kita sebagai manusia semua di sini dan pemirsa yang ada di rumah, mungkin seringkali datang godaan, seringkali datang ujian supaya untuk berburuk sangka kepada Allah. Ay, Allah tidak sayang sama kita. Sering Bu ya? Sering Bu ya? Ngapo harga mahal kan, ay Allah ini tidak sayang sama kami. Ngapo karet murah, ay Allah ini tidak sayang. Pokoknya Allah itulah yang jadi salahan. Padahal itu salah satu bentuk berburuk sangka yang tidak dibolehkan, Ustadz. Boleh dijawab, Ustadz? Baik, terima kasih. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada dua aspek. Ini yang pertama eksternal. Al-Quran menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Berakhir dengan ingatlah. Tentu seruan ini untuk melihat keluar. Bagaimana tatanan kehidupan mulai dari bumi yang diciptakan, langit yang ditegakkan,
bintang gemintang yang demikian rupa adanya, semua teratur harmoni. Makanya orang-orang yang berakal disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan, tidak engkau ciptakan ini semuanya sia-sia. Ada kesadaran hidup yang kita bangun. Yang kedua, secara internal, Al-Quran menegaskan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak mikir, tidak melihat apa yang harus kita lihat terhadap diri kita ini. Ada jiwa, di mana di dalam jiwa itu ada hasrat, terutama hasrat untuk taat, hasrat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sentuh ini sisi paling dalam di dalam diri kemanusiaan kita. Ini yang disebut dengan hati nurani kita. Bahwa setiap kita pasti menginginkan untuk taat, untuk bermunajat, untuk menyandarkan kepada Allah yang maha kuat. Hasrat bertuhan itu membuat kita semakin rindu akan perilaku-perilaku ketaatan dalam agama. Ini akan mendorong kita untuk mencintai Allah setelah kita memang menemukan Allah dalam hidup ini. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Semoga pertanyaan saya tadi juga berikut menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah di luar ataupun jamaah yang ada di sini juga. Kalau begitu Ustadz, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab oleh jamaah sekalian. Ibu-ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangannya langsung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang disampaikan cukup menarik sekali, cinta dan bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 7 poin yang telah dijabarkan tadi, kami ingin menanyakan dengan Ustaz, yaitu Allah sangat cinta pada hambanya yang bertobat. Ya. Nah, dalam hal ini kami ingin tahu Ustaz, tobat yang dimaksudkan ini hanya tobat yang kita jalankan dengan melakukan sholat sunat tobat atau yang bagaimana? Karena saya pernah juga membaca itu katanya setiap kita melakukan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Nah, kalau demikian, kalau sudah dibalas 10 kali lipat, tentu manusia ini banyak sekali pahalanya. Mengapa tetap masih harus adanya tobat dan ampunan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh dijawab Ustadz. Iya, kalau kita hubungkan dengan tema kita, cinta dan bahagia bersama Allah ini, selanjutnya dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, itu berpulang kepada kita. Apakah kita bisa membangun rasa cinta Allah itu berbalik dengan rasa cinta kita kepada Allah? Tentu proklamasi atau pernyataan Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah mencintai orang bertobat, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita termasuk orang yang bertobat? Kemudian taubat yang bagaimana yang kita wujudkan dalam perilaku hidup ini? Bukan secara fikih ataupun dalam pembahasan yang sering banyak orang bahas. Ketika taubat selalu dibahas tentang sholat taubat. Tidak itu, tapi tobat dalam pengertian di sini adalah akhlak hidup. Akhlak hidup di mana ketika kita tahu kita ini salah. Tahu nggak jalan untuk memperbaiki, jangan sampai kita ini salah terus. Itu. Ketika kita tahu salah, kita memperbaiki diri untuk tidak salah. Itu taubat. Kembali kepada jalan yang benar, itu taubat. Jadi bukan ketika kita memikir taubat seakan-akan ketika kita sudah melakukan dosa besar, tidak itu.
Tetapi kita dalam pembahasan ini lebih menegaskan taubat sebagai akhlak hidup sehingga kita ini dicintai Allah. Dengan dasar apa? Ibadah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah itu sesungguhnya kita ini ngerti, ini loh jalan yang selamat, ini loh jalan yang jauh dari kesalahan. Sehingga kita ini banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak mengerti petunjuk Allah. Sehingga kita ini tahu membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Dari mana itu? Tentu dari petunjuk Allah. Nah, kita ingin hidup berada selalu dalam petunjuk Allah, itu namanya taubat. Ibarat yang saya sampaikan, kita mau pulang tahu jalan. Itu orang yang bertaubat menjadi akhlak dalam hidupnya. Jangan sampai kita keluar dari rumah, udah pergi ke pasar, beli apa, beli itu, kapan pulang lupa rumah kita. Nah, artinya apa? Kita tidak ingat kepada Allah bahwa hidup ini bakal mati. Betul? Nah, mati nggak ibu-ibu? Yang sebelah kiri, sebelah kanan mati nggak? Yang di depan ini lada mati Ustaz, ya? Enggak, yang depan belakangan. Jadi kesadaran bahwa kita ini akan pulang. Bagaimana pulang kita ini dengan selamat, itu taubat. Pulang kampung, kapan kita pulang kampung tahu alamat yang akan kita tuju, itu taubat. Di mana taubat itu menjadi akhlak hidup kita. Terima kasih. Iya, semoga menjawab pertanyaannya Ibu Rohana. Memang tentang taubat adalah soal istiqomahnya Ustaz ya, untuk tidak mengulangi dan menjadi pedoman bahwa bahkan Rasulullah sekalipun setiap sebelum tidurnya itu selalu bertaubat, selalu meminta ampun, benar ya Ustaz ya. Sekali Nabi Muhammad loh, orang paling suci, orang yang sudah dijamin surganya, apalagi yang seperti kita yang dalam kesehariannya masih banyak berbuat khilaf gitu. Semoga kita bisa menjadi tauladan yang baik, semoga kita bisa dijauhkan dari segala macam bentuk keburukan dari sifat manusia. Baik, pertanyaan selanjutnya, boleh Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati dari Majelis Taklim Al-Jadziyah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, di mana kalau kita lihat secara atau kita alami secara kehidupan pribadi, di mana manusia itu ada dua posisi, kadang bahagia dan kadang ada penderitaan. Nah, untuk mencapai hal tersebut barangkali secara ringkas dan jelas mungkin bisa disampaikan agar kami pulang dari sini bisa membawa bekal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam diri kita ini ada sumber yang bisa menghasilkan kebahagiaan dan juga sumber yang bisa menghasilkan penderitaan. Jiwa itu seperti itu. Maka sekarang kita perlu mengerti apa hal-hal yang bisa menghasilkan kebahagiaan. Ya. Pertama, kekuatan motivasi. Bahwa motivasi ini hal yang mendorong kita untuk berbuat. Ini harus dibarengi dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan itu sebuah prinsip di mana yang kita inginkan, kita harapkan dalam hidup ini tidak ada lain kecuali ridho Allah. Maka orang-orang yang menjadikan setiap dorongan atau motivasi hidupnya adalah keridhaan kepada Allah, pasti akan berakhir dengan kebahagiaan. Sebaliknya, bila dorongan hidup untuk berprestasi atau untuk berbuat apapun yang menghasilkan, tapi bukan kepada Allah, misalnya untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, pastilah akan berakhir dengan kesia-siaan.
Kalaupun bahagia, bahagianya tidak selamanya. Ya. Yang kedua, di dalam diri kita itu ada namanya emosi, luapan perasaan. Bahwa luapan perasaan ini bila bersenyawa dengan tanggung jawab dan sifat amanah di dalam diri kita yang seperti digambarkan atau diajarkan oleh agama, maka ini akan bisa menghasilkan nilai-nilai yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah dan semakin kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan sebaliknya, bila luapan emosi ini kita barengi dengan hal-hal yang menunjukkan kecerobohan kita, tidak punya tanggung jawab, tidak punya jiwa amanah, apa yang terjadi? Kekesalan, bahkan penyesalan dalam hidup ini. Bagaimana kita lihat orang-orang yang berakhir dengan kesalahan masuk penjara, pada awalnya orangnya gagah-gagah, tapi karena meminit tanggung jawab dan amanah yang kurang, berakhir dengan penyesalan dan kesia-siaan. Dan yang ketiga adalah hidup ini harus berprinsip dengan pengetahuan dan ilmu. Maka orang beragama itu diajarkan pengetahuan itu harus berakhir dengan kemengertian. Ada nggak orang hanya sebatas membangun ilmu untuk gengsi, prestis di dalam dirinya? Maka banyak kita temukan orang pinter tapi tidak mengerti. Akhirnya tidak bijak dan orang-orang yang pinter keblinger. Hidup dengan agama ini supaya kita ini punya wawasan, punya pengetahuan, punya ilmu, tapi berakhir dengan mengerti. Mengerti inilah yang mengantarkan kita sadar hidup, sadar tentang kesejatian bahwa sebenarnya siapa kita ini sebagai hamba Allah, yang nantinya kalau kita sadar ini akan muncul sebuah kekuatan dari dalam diri kita untuk mencintai Allah, sang pemilik kehidupan itu sendiri. Demikian Bu Lisnawati. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Ismawati soal cara mencapai kebahagiaan yang hakiki. Berarti bukan hanya dari harta Bu ya, bukan hanya dari keluarga, bukan dari jabatan, bukan dari apapun itu, melainkan dari segala sesuatunya kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Nantinya kita baru bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaitun. Ini Pak Ustaz, kami ingin bertanya, bagaimana caranya bahagia dapat mengharapkan ridhonya Allah? Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh langsung dijawab Ustaz. Ibu-ibu, hidup ini harus punya tujuan. Karena kita melihatnya ke depan, bukan ke belakang. Maka ada apa ke depan? Bahwa gambaran tentang ke depan itu melalui Al-Quran dijelaskan tentang adanya surga, adanya neraka, agar kita ini punya persiapan, agar kita punya jalan untuk bisa selamat pulang ke kampung halaman di akhirat kelak. Dan kebahagiaan tertinggi menurut para ulama ketika kita punya wawasan dan pengetahuan tentang Allah yang mengatur, menciptakan, bahkan menguasai hidup ini. Yang itu biasa kita sudah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah, dalam sholat kita, dalam ngaji kita. Tentu kesadaran ini harus besar dan mendasar ini.
Maka kalau kita melihat bahwa hidup ini ada tujuan, di mana di dalam akhir hidup ini sama dengan seperti kita ini, dalam hidup itu selalu ada awal dan akhir, ada start, ada finish. Mengerti ini, bagaimana pada saat finish kita ini apa yang harus kita lakukan, harus kita raih. Kesadaran ini nanti akan membuat kita punya dorongan-dorongan besar. Kita kepingin bahagia bersama Allah dengan ridhonya yang sangat luas. Mari kita lihat, Allah menyentuh kita secara ruhaniah, hati kecil kita, jiwa kita melalui ayat 27 sampai 30 surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ingat, ayat ini hadir di ujung 27 sampai 30. Sebelum ayat ini hadir, bagaimana ungkapan Allah? Kritik Allah terhadap orang-orang kafir Quraisy yang selalu cinta terhadap dunia dan cinta terhadap materi. Allah mengatakan pada mereka bahwa sesungguhnya kehinaan dan kemuliaan itu bukan pada harta. Miskin itu bukan kehinaan, kaya itu bukan sebuah kemuliaan. Tapi kemuliaan itu saat kita mampu memberikan makan bagi anak-anak yatim, menganjurkan untuk memberikan santunan kepada orang-orang miskin, tidak rakus dan tamak terhadap harta dan mencintainya lebih dari mencintai kita terhadap diri kita sendiri. Tentu ucapan-ucapan ini memberikan kesadaran hidup secara perilaku dan akhlak agar kita ini punya kepedulian terhadap sesama manusia. Jangan sampai kita mau kenyang sendiri, tapi sementara kita lupa di belakang kita ada tetangga kiri kanan yang perlu mendapatkan perhatian buat kita. Kemuliaan itu saat kita mampu berbagi. Maka hidup orang-orang itu yang ditandai dengan mau berbagi, dia akan mendapatkan bagian. Siapa yang memberi, dia akan diberi. Itu sunatullah yang berlaku dalam hidup ini. Allah berjanji. Maka fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, bersedekah, berjujur terhadap pahala yang Allah berikan, membenarkan pahala Allah yang akan diberikan, dia akan bentangkan jalan menuju kepada kemudahan. Mau hidup mudah, mau hidup bahagia, jalankan apa yang menjadi perintah Allah dengan prinsip biasa memberi, maka Allah akan memberi. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dalam riwayat Nabi mengatakan demikian. Kasih sayangilah orang-orang yang di muka bumi ini, nanti yang di langit akan memberikan kasih sayang kepada dirimu. Fakidus syai' la yu'ti, tetapi orang yang tidak punya tidak akan memberi. Oleh sebab itu prinsip harus punya agar kita bisa memberi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Zaitun. Yang jelas Pak Ustadz, saya juga pernah mendengar, saya lupa siapa yang bilang waktu itu bahwa jika kebahagiaan itu memang ada di bumi, maka artis-artis di sana nih Bu, yang lah belaga, lah kayo, pasangannya dak kalah belaga pulo, tapi masih banyak yang larinya ke narkoba, yang nauzubillah min zalik bunuh diri, yang ujung-ujungnya cerai. Artinya apa? Kebahagiaan tuh dak kate di bumi ini. Kebahagiaan itu bisa kita dapat kalau kita berorientasi segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak Ustadz? Masya Allah, pinternya anakku nih Bu ya. Oke, luar biasa Ustadz, boleh kita masuk kepada sesi kesimpulan tentang tema kita hari ini tentang cinta dan bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustadz disilakan.
Saudara-saudara pendengar dan ibu-ibu pengajian Al-Jatsiyah, cinta dan bahagia itu dekat sekali. Dan Allah akan bentangkan ini buat kita, hamba-hambanya yang taat. Oleh sebab itu jangan pernah ragu dengan rahmat Allah yang akan ditaburkan bagi mereka yang berjalan di jalannya. Hidup ini bukan untuk orang-orang yang ingin menjadi yang terbaik, tetapi bagi orang-orang yang ingin berbuat baik. Oleh sebab itu, ketulusan kepada Allah dan tak perlu memikir hasil apa kelak sukses ataupun gagal, surga atau neraka. Raihlah cinta Allah dengan cinta tanpa syarat berupa keikhlasan, keridhaan, dan kejujuran menjalani hidup, sehingga muncul tekad untuk bisa berbuat baik bagi kehidupan ini, agar hidup ini baik. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad untuk berbuat baik, jangan pernah ragu bahwa kebaikan itu sendiri akan selalu menghiasi kehidupan dan perilaku kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Terima kasih juga Ustadz sudah memberikan tausiah untuk kita pada hari ini. Tapi saya suka sekali kata penutup dari Ustadz bahwa memang hidup ini tidak menuntut kita untuk menjadi yang terbaik, tapi kita dituntut untuk menjadi orang yang baik. Maka dengan menjadi orang baik, cinta dan bahagia bersama Allah bukanlah hal yang tidak mungkin untuk bisa kita dapatkan. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Majelis Taklim Al-Jatsiyah. Terima kasih kepada ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada jamaah Majelis Taklim dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya Suwarna Rahmat Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya.